tahun 2020 sejumlah 500 miliar. Sehingga memang gapnya sangat jauh. Sisanya pengembangan Mandalika dilakukan dengan project financing, yaitu melakukan hutang kepada perbankan. Sehingga ini menjadi beban yang berkelanjutan bagi ITDC. Nah, ini yang menjadi persoalan yang di ITDC. Di samping itu, ITDC juga mendapatkan beban untuk penyelenggaraan MotoGP tahun 2022. Nah, ini menjadi beban yang sampai saat ini menjadi tanggungan daripada ITDC. Ruginya berapa ya Pak Hari ya? Sama WSPK itu berapa Pak? P200-an ya. P200-an ya. Ya. Nah, kemudian di dalam proses ini, atas dasar itu kami mengajukan proses mintaan PNM untuk penyelesaian Mandalika. Ini adalah penyelesaian kewajiban yang tertinggal daripada Mandalika, itu sebesar 1.050 miliar rupiah. Penggunaan daripada pinjaman ini adalah untuk memenuhi kewajiban Mandalika, yaitu untuk pembangunan grandstand dan juga untuk biaya operasional di dalam penyelenggaraan event MotoGP tahun 2022. Holding BUMN Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesia PT Aviasi Pariwisata Indonesia Injourney mengajukan penanaman modal negara untuk menyelesaikan kewajiban di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Direktur Utama Injourney, Doni Oskaria mengungkapkan, PMN yang diajukan untuk Mandalika mencapai 1 triliun 50 miliar. Penggunaan PMN ini untuk memenuhi kewajiban Mandalika berupa pembangunan grandstand dan operasional penyelenggaraan event MotoGP 2022. Yaitu 1,2 triliun. Dana itu penyelesaian ini harus dengan equity. Tetapi yang long term liabilities-nya, apa yang kami lakukan hari ini, sebelum saya nanti masuk kepada apa yang ditanyakan oleh, yang kami lakukan hari ini adalah melakukan yang menyebabkan kerugian Mandalika itu semakin, setiap tahun itu akan semakin besar. Karena ada mismatch, tidak hanya rugi, tetapi juga secara cash flow dia menjadi negatif. Karena EBITDA-nya hanya 80 miliar, kewajibannya jauh lebih besar yang menjadi cicilan jatuh temponya. Apa yang kami lakukan adalah membagi 4 kriteria di dalam membagi ke dalam 4 business unit supaya problematika Nusa Dua ini kita bisa zoom in. Doni mengatakan Indonesia Tourism Development Corporation mendapatkan mandat dari pemerintah untuk mengembangkan Mandalika. Secara bisnis, pengembangan ini berat jika dilakukan dengan dana sendiri. Dari awal ini, seharusnya butuh suntikan dari pemerintah, karena jika mengandalkan manajemen capacity, ini akan mismatch dengan kewajiban ITDC untuk kembangkan Mandalika. Dari total kebutuhan investasi di Mandalika yang diajukan 9,25 triliun, ITDC pernah mendapatkan 2 kali PMN. PNN pertama diterima pada tahun 2015 senilai 250 miliar dan yang kedua pada 2020 senilai 500 miliar. Gapnya sangat jauh, sisanya berasal dari project finance atau utang dari perbankan. Ini jadi beban berkelanjutan bagi ITDC. Waktu di 2014 kita Komisi 6 jenguk ke sana dan pada marah-marah berujung ke usulan PMN supaya kawasan ini digarap. Setelah dikucurin 250 miliar, langsung berwujud kepada pantai yang bagus. Lalu ganti direksi, waktu itu Pak Abdul Bari, kemudian dia mempunyai gagasan, yaitu untuk membuat kawasan Mandalika beda dengan kawasan Nusa Dua, di mana Mandalika lebih sports activity oriented, gitu kan. Lalu kita semua terbawa oleh program ini, kemudian muncullah ide bangun sirkuit sehingga kita bisa melaksanakan WSBK dan MotoGP. Ternyata selesai dengan MotoGP meninggalkan luka yang dalam untuk Mandalika, mungkin karena 1 atau 2 mitranya ada yang dianggap tidak komit, gitu kan. Selanjutnya, ITDC juga mendapatkan beban berupa penyelenggaraan MotoGP pada tahun 2022. Menurut Doni, penyelenggaraan ini tidak menghasilkan keuntungan, justru perseroan merugi. Ruginya sama, penyelenggaraan WSBK mencapai 200 miliar. Karena itulah, Injourney menilai pihaknya membutuhkan suntikan dana untuk menyelesaikan persoalan di Mandalika. Diharapkan, suntikan dana ini dapat membantu perseroan menutupi beban yang ditanggung atas event yang sudah berlalu. We are underway here by the GP action underway in Indonesia. Big wheel for line there
for Jorge Martin in second place. Storming start from Miguel Oliveira on the number 88 factory KTM. Quartararo the top man gets the whole shot, but Oliveira up into third. Look at Alex Rins straight around. Holding BUMN Pariwisata Injourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation tengah menanggung utang 4,6 triliun dari proyek sirkuit Mandalika. Nah, kesempatan ini perlu saya sampaikan background daripada Mandalika karena saya ditanya pendapat saya secara profesional bagaimana saya melihat Mandalika. Yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa kami sebetulnya adalah menyelesaikan problematika yang ditinggalkan Pak Ketua. Jadi kalau saya ditanya, saya juga kalau uangnya hari ini 1 triliun saya minta untuk pengembangan, saya pasti tidak akan minta. Tetapi 1 triliun ini adalah menyelesaikan hutang yang ditinggalkan oleh sebelum kami mengambil alih Mandalika. Jadi ini adalah penyelesaian hutang yang 1 triliun. Sebagai kami Pak Pimpinan, itu waktu kita mengambil alih Mandalika, itu posisinya adalah mereka mempunyai short term liabilities 1,2 triliun. Mereka mempunyai long term liabilities 3,4 triliun. Dengan sumber repayment capacity hanya dari Nusa Dua. Terus terang saya tidak bisa menyelesaikan yang short term liabilities ini, di mana short term liabilities ini isi di dalamnya adalah pembangunan daripada grandstand dan juga VIP Village sama kebutuhan modal kerja waktu penyelenggaraan event, yaitu 1,2 triliun. Karena itu penyelesaian ini harus dengan equity. Tetapi yang long term liabilities-nya, apa yang kami lakukan hari ini sebelum saya nanti masuk kepada apa yang ditanyakan oleh di Mandalika. Yang long term liabilities, menyebabkan kerugian Mandalika itu semakin setiap tahun itu akan semakin besar. Karena ada mismatch, tidak hanya rugi tetapi juga secara cash flow dia menjadi negatif. Karena EBITDA-nya hanya 80 miliar, kewajibannya jauh lebih besar yang menjadi cicilan jatuh temponya. Direktur Utama Injourney Doni Oskaria menjelaskan, utang tersebut terbagi dalam 2 tem pembayaran. Kewajiban pembayaran jangka pendek yang harus dilakukan sebesar 1,2 triliun dan kewajiban jangka panjang mencapai 3,4 triliun. Ia mengatakan terus terang tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term ini, diantaranya untuk bayar pembangunan grandstand VIP Village dengan kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event. Untuk itu, satu-satunya untuk penyelesaian kewajiban jangka pendek ini, dirinya mengajukan penyertaan modal negara sebesar 1 triliun untuk ITDC. Mengenai kewajiban jangka panjang yang sebesar 3,4 triliun rupiah, Doni memaparkan sejumlah strategi. Pertama, pihaknya akan menghilangkan biaya-biaya, salah satunya dengan menghapus event World Superbike dari sirkuit Mandalika, karena event tersebut memberikan kerugian sebesar 100 miliar. Yang WSBK ini menunjukkan kerugian. Sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan melakukan renegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini. Sehingga nanti WSBK-nya akan turun, akan kita hilangkan sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya eventnya tidak menarik crowd dan tidak menarik juga secara sponsorship. Ini berdampak 100 miliar penurunan daripada kerugian kita. Ini tahun ini akan kita lakukan untuk menegosiasi membuang si WSBK-nya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita melihat lagi MotoGP ini berapa negatifnya dari sponsorship dan juga daripada hosting fee-nya. Kita sudah menghitung itu kita punya punya gap itu kurang lebih sekitar 50 miliar. Ini yang sedang kami carikan bagaimana kita mendapatkan tambahan sponsorship untuk menutupi gap ini. Sehingga kita bisa melokalisir problemnya di Mandalika ini. Problem pertama adalah berkaitan dengan long term liabilities-nya, yang kedua adalah berkaitan dengan MGPA-nya. MGP-nya kurang lebih 50 miliar yang harus kami lakukan. Yang dari sisi infrastrukturnya kita sedang merenegosiasikan untuk merestrukturisasi kreditnya, kita balancekan dengan posisi repayment capacity Nusa Duanya. Selain itu, MGPA yang merupakan pengelola sirkuit Mandalika akan mengaktifkan sirkuit untuk ajang internasional lainnya yang lebih menguntungkan. Langkah lain, ITDC akan mengundang swasta untuk berinvestasi di lahan sekitar sirkuit Mandalika. Saat ini, ITDC memiliki hak pengelolaan lahan 1.200 hektar. Hanya saja nanti price-nya akan direview terlebih dahulu. Karena saat ini, price yang ditawarkan harganya 3 kali lipat lebih mahal dari kalau beli lahan, jadi tidak ada investor yang masuk. Karena kalau kita menerapkan commercial policy dan pricing strategi hari ini, tidak akan ada orang yang mau berinvestasi di Mandalika. Karena dengan parameter 3-6 dolar per square meter per tahun,
itu harganya 3 kali lipat lebih mahal daripada harga tanah average rata-rata tanah di Mandalika. Ini yang sedang kami kaji, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan proses yang diajukan ini adalah sebetulnya proses penyehatan kondisi Mandalika ketika kita ambil alih. Holding BUMN Pariwisata Incerni tengah putar strategi untuk menyehatkan perusahaan yang mengelola sirkuit Mandalika, yaitu Mandalika Grand Prix Association. MGPA saat ini disebut-sebut tengah menelan kerugian dari pengelolaan sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika sendiri tahun ini kembali menjadi tuan rumah ajang balapan internasional bergengsi, yaitu World Superbike dan MotoGP. Hanya saja, event besar itu ternyata tidak banyak membantu MGPA untuk mendapatkan keuntungan. Kedepannya ini Pak Dirut harus memastikan agar sirkuit Mandalika itu tidak hanya kita harus meningkatkan event-event. Jadi event itu tidak hanya pada bulan Maret dan bulan Oktober. Ya Pak Dirut ya. Kemudian juga kontrak daripada Mandalika ini untuk MotoGP ini kan 10 tahun ya Pak ya. 10 tahun, setahu saya 10 tahun. Nah, ini kan sementara investasi yang dilakukan ini adalah investasi jangka panjang. Nah, ini harus ada planning ke depan. What next? Ya kan, after 10 years ini seperti apa? Kalau enggak ini nanti jadi hambalang kedua, hambalang ketiga Pak.